Oke, selamat datang di Telkom Podcast. Oke, kali ini udah episode 4 nih. Dan temanya kali ini bersama kakak abang kita, OSIS SMK Telkom Medan, kepada Bang Gibran dan Kak Mesya. Jadi di sini kami bakal perkenalan dulu dong. Perkenalan dulu ya, perkenalkan dulu. Dari abang dulu. Iya. Oke, siap. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibn Ramadan. Saat ini saya menjabat sebagai Ketua Umum di OSIS di SMK Telkom Medan. Dan saya berasal dari kelas 12 RPL 1. Oke. Dan saya Mesya Amalia, saat ini saya menjabat sebagai Sekretaris Umum. Saya berasal dari kelas 12 TJA 1. Oke. Jadi kami di sini kan Bang Kak bakal memberi pertanyaan-pertanyaan nih tentang OSIS SMK Cilan Telkom sih Medan. kita ini. Kita tenang nih Bang Kak. Gak pegang Kami juga rada gugup sebentar ya juga nih. Oke, jadi kita langsung aja nih ke pertanyaan yang pertama. Untuk Abang dan Kakak, masa jabatan OSIS ini udah berapa lama sih kira-kira? Dari siapa dulu nih? Dari abang. Iya, dari Ya, Bang oke. dulu. Untuk OSIS di SMK Telkom Medan itu masa jabatannya kurang lebih 1 tahun ya. Oh, Jadi 1 tahun. pelantikan itu on time itu ketika hari guru dan selesainya juga ketika hari guru. Oh, Oh, berarti sebentar lagi dong. Ya, sebentar lagi. Bentar lagi udah Kan masuk udah 3. di ujung-ujung napas nih. Oh, dari ujung-ujung nafas Kak Mesya. Sama dong. Sama juga. Menurut abang sama kakak, OSIS itu gimana sih menurut kalian? Pandangan kalian tuh OSIS itu gimana gitu? Kalau saya, karena latar belakang saya masuk OSIS itu pengen ngembangin diri ya, Iya. saya ngelihat OSIS itu ya sebagai wadah saya untuk ngembangin diri. Jadi saya ngelihat di organisasi ini tuh saya bisa ngembangin skill organisasi saya yang mana itu penting untuk kehidupan saya di masa depan nanti. Jadi ya, oke. saya anggap OSIS ini sebagai wadah lah. Di situ tempat kerjasama, di situ tempat saya bisa ngelatih soft skill yang sebelumnya saya nggak punya. Kalau dengan Kak Mesya gimana? Kalau menurut saya sendiri sih OSIS itu hampir sama nih kayak Gibran. Cuman saya tuh masuk OSIS sebenarnya pengen nambah pengalaman aja kan sebelumnya nggak pernah nih ikut organisasi Oh, gitu di SMP juga nggak pernah. Oke. Terus Kak, Bang, sebelum kalian masuk OSIS ini kan pasti ada alasan gitu. Awal mulanya gitu, kepikirannya itu gimana kok bisa jadi? Biasa ada tuh kan yang masuk OSIS nyoba-nyoba gitu. Gimana dengan Bang Gibran? Alasannya itu apa? Ya itu tadi. Jadi kelas 1 ya, pandemi itu. Kelas 1 pandemi. Iya. Terus kelas 2 juga kan itu kita masih 50% Iya. tuh. Jadi selama kelas 1 itu saya benar-benar gabut. Di Oh. rumah Oh, belajar iya, nggak ada benar-benar. praktek. Kita SMK kan. Kalau nggak praktek ya sama aja bohong Bosan, gitu. Nah, bosan. jadi benar-benar bosan lah saya itu. Nah, waktu itu naik kelas 2 ada kesempatan kakak-kakak OSIS yang sebelumnya itu nawarin buat jadi panitia. Jadi itu info di sounding di grup bahwasanya MPLS bakal dilaksanakan. Nah, saya antusias tuh, kayaknya nih peluang nih buat aku bisa ke Medan. Coba Kan saya tinggal di ya. Santer kan. Oh. Jadi, iya benar. peluang nih buat aku bisa ke Medan, datang ke sekolah biar ketemu ke teman gitu ya. Karena saya cobalah, saya bela-belain dari Santer ke Medan cuma untuk seleksi panitia waktu itu. Effort. Berarti Abang anak kos ya? Usaha banget ya. Iya, oke. Kalau dari Kamisha gimana? Kalau Belum masih ada lanjutan Oh, nih. Bella nih jangan dipotong gini. Oh, Bang Gibran curhat nih ya. Oke, Dari situ ternyata gak diterima. Ih, nggak Dari jauh-jauh, diterima. setelah pulang nggak dapet pengumuman, saya nggak diterima, nggak lolos. Namun ada beberapa peluang situ coba masuk, kayak ada kakak yang udah jadi panitia nih, ternyata dia nggak jadi karena ada alasan urusan keluarga. Iya. Nah, situ saya coba masuk, ternyata nggak bisa juga. Namun nggak tahu kenapa nih tiba-tiba beberapa hari dari itu saya udah dimasukin aja tuh ke dalam grup MPLS. Terus dari kakak OSIS yang sebelumnya bilang bahwasanya selamat deh Gibran, kamu diterima jadi panitia. oh berarti pertama di prank dulu. Oh iya, kalau dari rezeki nggak kemana Iya, itu. iya. Nah, dari situlah saya mulai ikut event. Kok seru meskipun nih, pada gitu ya, Bang? kok seru gitu kan. Meskipun pada saat itu saya nggak banyak kontribusi ya karena masih bingung juga ini ngapain. masih Dari awal. situ saya ngeliat lah bahwasanya kayaknya di OSIS ini saya bisa jadi wadah nih buat ngembangin diri. Yang sebelumnya saya introvert parah, Oh iya. Oke. berkembang. Oke, kalau dengan Kak Mesya sendiri gimana? kalau saya malah awalnya coba-coba aja sih. Oh, berarti beneran nyoba-nyoba. Iya. Soki. Si Iseng-iseng berhadiah. Sebelumnya pernah ikut panitia juga? Enggak. Oh, jadi ini OSIS iseng langsung jadi gitu ya. Oh, keren. Jadi kan Kak sama Bang, selama jadi OSIS nih, apa sih yang perbedaan yang terasa gitu dari kalian berdua? Perbedaan. Ya, yang pertama ya pasti banyak orang yang kenal ya.
Oh, iya, famous. iya, iya, iya. Yang sebelumnya orang tuh nggak pada kenal, sekarang pada kenal. Oh ini Gibran ketua OSIS, oh ini Gibran ketua OSIS. Jadi kemana-mana ya orang tahu gitu. Oh ini si Bang Gibran. Dan ketika saya berada di dalam sebuah forum pun saya merasa lebih dihargain. Ketika saya ngomong, saya merasa lebih didengar. Jadi ya mungkin perbedaannya itu sih. Dan sebelum saya menjadi OSIS tuh kerasa banget tuh. Kayak public speaking saya masih minus. Ketika saya menjabat sebagai ketua, saya ngelatih berkembang. Skill gimana saya manajemen waktu, manajemen uang, dan segala macam yang berhubungan dengan skill organisasi bisa saya kembangkan. Jadi Jadi bermanfaat ya kerasa, Bang. kerasa banget. Kalau dengan Kamesha gimana? Kalau bagi saya sendiri sih lebih nambah skill, kan saya sekretaris tuh. Iya. Kayak misalnya penguasaan Microsoft nih, Microsoft Word terutama. Jadi kan sebelumnya nggak terlalu tahu. Iya. Gara-gara sering masuk OSIS, jadi panitia buat surat-surat apa segala macem. Ini sekarang jadi lumayan bisa gitu ya. gitu. Terus nambah relasi juga sih pasti. Oke. Jadi buat abang dan kakak nih, setiap kali kita mau menjabat tuh pasti ada tuh masalah atau kendala gitu. Pastinya. Ya selama kalian menjabat ini ada nggak sih kendala atau masalah yang berat gitu, dan gimana kalian mengatasi hal tersebut gitu? Oke, kalau dari saya, Ya. masalah yang paling berat itu saya rasakan ketika pelaksanaan ESA 19. Jadi waktu itu masa-masanya Covid juga kan, dan waktu ESA itu udah telat banget, anggaran dari sekolah banyak dikat. Yang akhirnya ya kami ngelaksanain event itu dengan budget yang pas-pasan lah bisa dibilang. Dan yang bikin kecewanya lagi ketika event itu kami tes untuk bikin gratis perlombaannya dengan harapan ya bisa mengundang banyak peserta gitu buat join. Namun nyatanya nggak ada tuh, dikit banget, nggak sesuai ekspektasi lah yang terjadi. Kita udah wasting money banyak gitu kan, tapi hasil yang didapat itu kurang, pesertanya dikit. Tapi ya alhamdulillah tetap terlaksana. Nah waktu itu banyak lah kejadian-kejadian, konflik-konflik saya yang terjadi selama persiapan, mulai dari saya dimarahin guru karena tugas project nggak siap. Itulah tugasnya Bang Awen, Kaprodi RPL kebetulan. Nah saat itu waktu hari event tuh saya dimarahin sama dia, katanya makin jadi OSIS makin gak becus gara-gara saya nggak ngerjain tugas akhir itu, tugas project itu. Nah dari saat itu juga saya dipanggil wali kelas karena Bang Awen ngadu ke Pak Fauzi salah wali kelas saya waktu itu kan. Yaudah saya dipanggil, saya diceramai, saya dimarahin. Nah waktu hari itu juga saya dikritik habis-habisan sama guru karena pelaksanaan ESA yang buruk. Waktu Sekalian lah ya Bang, jadi serang. dalam satu hari itu benar-benar dibombardir lah sama masalah gitu kan. Belum lagi sebelum dari itu saya ada konflik sama ketua saya, wakil saya. Ketua 2 Bang Neville. Iya. Cocok lah. Dan masalahnya ini ya masalah dalam persiapan juga. Dalam persiapan event ada konflik kan, perbedaan pendapat akhirnya bikin kami sedikit renggang waktu itu. Ada ya agak-agak gimana lah. Wajar lah ya. Emosi-emosi remaja kan. Dia benar-benar titik berat saya sih waktu ESA, dan ketika pelaksanaan pun sangat gak sesuai ekspektasi. Terus ya abang cara mengatasi hal tersebut itu di satu gimana? Kalau saya saat itu ya saya berpikir gini, saya udah usaha nih, saya udah ikhtiar, ya udah saya tinggal tawakal gitu. Apapun hasilnya, selama saya udah maksimal menjalankan amanah dan tugas yang diberikan kepada saya, ya udah gitu. Apapun hasilnya, mau itu buruk mau itu gimana, itu udah di luar kontrol saya, dan saya nggak bisa buat nge-handle itu. Jadi itu udah ya biar Tuhan lah yang tahu gitu, biar Tuhan lah yang memberikan itu ke saya, dan saya anggap itu ya sebagai batu lompatan saya buat bisa upgrade diri gitu. Mental saya yang sebelumnya segini bisa jadi segini. Oke. Ini benar tertekan sih pada kondisi saat itu. Tapi ya, alhamdulillah saya bisa melalui itu tanpa ya sedih yang berkepanjangan lah ibaratnya. Hebat sih Bang Gibran. Kita lanjut ke Kamesha sebagai sekretaris, gimana Kak? Kalau saya sama si Esa juga, karena kan Esa itu deket tuh sama acara perpisahan wisuda. Iya, di satu tiga tuh. Nah kebetulan tuh saya megang 2, Esa sama wisuda. Jadi kan sama-sama jadi sekretaris inti gitu. Iya. Jadi bingung nih buatnya mana, suratnya yang mana, apa segala macem, absennya kan bersamaan tuh. Apalagi ditambah kemarin tuh kan masa-masa ujian kan, ujian UAS. Jadi situ sih ketabrakan semua gitu ya. Harus bisa manage waktu lah ya. Nah dari cerita abang sama kakak tadi kan berarti tuh banyak masalah yang ini dan itu, terus itu kalian pernah nggak merasa kayak udahlah nyerah aja lah deh, pernah kayak
udahlah aku nggak mau lagi OSIS gitu. Pernah lah. Pernah. Kalau dibilang nggak munafik ya, Ya, karena iya, pasti iya. dalam hati kecil itu bakal berbesit tuh. Ketika udah dalam titik terendah, dihantam masalah habis-habisan aja bakal terbesit tuh. Aduh, kok kayak gini jadi OSIS kayaknya, aduh aku nyerah aja lah. Sesuai Tapi ekspektasi. Iya. gitu ya, Mengingat- Pak. Berarti mengingat, gak usah ikut eh, OSIS. tanggung jawab yang dan pilihan yang udah dipilih dan masa menjabat juga masih panjang ya, mau gimana harus bisa tempur terus kan. Jadi ya udah gitu, terima Sekalian aja. dilem Gitu. aja lah. Jadi bangkitnya dengan cara kayak gitu lah ya Bang. Ya ingat aja tanggung jawab kita besar di sini ya, aku nggak boleh nyerah. Kalau aku nyerah gimana lagi timku, nah, gitu. Oke, Kamisha juga. Iya sih. Udah terlanjur. Oh, udah terlanjur. Ya udah lah ya. Ya udah ya, basa-basa lah ya. Terus dengan abang kakak ini kan ikut OSIS nih. Apakah berpengaruh gitu dengan pembelajaran, waktu pelajaran gitu? Terganggu Iya, kayak abang tadi kan itu masalah sama Bang Awen kan nggak nyiapin tugas gitu. Padahal nggak selain itu. kayak waktu pelajarannya tuh apa ya, temakan semua gitu sama kegiatan-kegiatan OSIS ini. Pulang malam gitu Pastinya, Bang. pastinya ya, karena kan di sini juga waktu kita juga pulang sore kan baru-baru ini. Iya. Iya benar sih. Nah, ya pastinya untuk masalah pelajaran banyak kekat ya, karena juga kita jurusan sekolah keguruan di sini butuh banyak berlatih kan. Sebenarnya Praktek. apa yang dikasih sama guru ya kita nggak bisa terima itu mentah, kita harus improve lagi, belajar di rumah, nguasain lagi, ngulik-ngulik lagi. Dan waktu saya untuk ngulik materi itu udah nggak ada, jadi alhasil skill saya dalam pemrograman itu kurang karena saya di RPL kan. Iya. Tapi ya saya bakal kejar lah ketika saya ngelepas nanti ngelepas jabatan nanti, karena bentar lagi ya. Kalau dengan Manajemen waktu sih. Manage waktu banget ya Bang. kalau dengan Kamisha gimana? Kalau saya kan TJA ya. Iya. Untuk praktek sendiri rasanya alat dan bahannya itu sangat mahal gitu. Jadi kalau untuk praktek di rumah tuh nggak bisa gitu kan, karena fasilitasnya tuh nggak cukup gitu untuk saya. Jadi gitu tuh. saya tuh memaksimalkan waktunya tuh di sekolah. Jadi sebisa mungkin nggak ngekat pelajaran di sekolah sih. Berarti pulangnya malam lah ya Kak. Berarti pulangnya bukan istirahat, langsung Ya, kejar tugas langsung gitu. kayak, duh apalagi nih gitu. kayak Tapi gitu. tapi Messi juara kelas ya? Iya. Hebat sih Kamisha. Sekretaris umum Iya. juara kelas. Hebat. Tapi sebelum itu kita minum dulu nggak sih? Soalnya dari tadi kan ngomong kan, Aduh. apa nih kok sini dulu Aduh. gitu. Gini. Kita minum dulu nih ya, Sip. break dulu kita. Ya penonton ya, break dulu ya, kita break dulu. Aduh seger banget, aduh seger banget. Sekali. Nah lanjut. Bang, aku mau nanya nih sama kakak sama abang. Pernah gak sih jual nama OSIS untuk cabut bolos mata pelajaran gitu? Waduh. Tapi emang mungkin dari banyak pandangan atau kaprah orang tentang OSIS banyak ya bikin kayak gitu, bikin ikut OSIS supaya bisa banyak bolos jam Iya. pelajaran. Iya Tapi benar-benar. Pengen alhamdulillah tahu gitu. stand. Iya. ya alhamdulillah dari masa saya menjabat saya nggak pernah ngelakuin itu, dan Wes. seluruh jajaran orang saya Hebat juga sih. nggak pernah ngelakuin itu. Jadi kalau emang ada kebutuhan kayak seperti collecting dana duka, nah itu mungkin ya kami bakal izin dulu gitu. Kami bikin surat izin ke kesiswaan untuk bolos jam pelajaran buat collecting dana duka. Jadi kalaupun emang izin ya jelas izinnya gitu. Terus Oh nggak bawa nama OSIS lah ya. nggak boleh jual-jual. Iya. Gak boleh ya bang. Kalau dengan Kamisha? Nggak pernah juga sih, alhamdulillah. Iya. Dosa Nggak boleh kayak gitu. Nggak boleh, pantang. Terus ini kita pertanyaannya agak sedikit sensitif Oke, nih. soalnya kita juga pengen Apa tahu. tuh? Iya, ya. pengen tahu nih Apa tentang tuh? anggota-anggota ya. Selama menjadi OSIS, pasangan nih atau pacar ini udah ganti berapa kali sih? Apakah pas selama OSIS tuh pernah melakukan hubungan pacaran Cinlok gitu, gitu. ya? Seru Cinlok ya gitu, banyak tuh sering tuh. Cinlok sesama anggota OSIS. Iya. Dari Kak Mesya deh. Iya, dari Kak Mesya dulu deh. Sepertinya Kak Mesya kayak Kak, Nggak pernah. Langsung baca. Nggak pernah sih. Nggak pernah. Nggak pernah sih, sekali? nggak pernah. masa? Siapa sih? Bro? nggak pernah. Nggak loh. Nggak Sebelum pasangan. jadi OSIS, baru tiba-tiba jadi OSIS kakak udah punya pacar ada 3 gitu, pacaran sekali 3. Astagfirullah, nggak pernah sih. Soalnya kan famous kan? Iya, berarti kakak sebelum pacaran sampai sekarang nggak ada pacar? Nggak. Kalau dengan Bang Gibran? Kamu Gibran aja nanya. lah. Oke. Kamu bertanya. Sindrom. Kamu Kamu tanya. tanya-tanya. Oke. Kalau dari saya jujur sempat sekali waktu itu, tapi sebelum saya menjabat. Nah, setelah saya menjabat gak lama udah nggak lagi. Oh. Dan sampai sekarang nggak ada. Oke. Sampai sekarang? Nggak ada. Emang nggak mau? Emang nggak. Oke, kita lanjut.
ke pertanyaan selanjutnya, gimana Bang cara OSIS ngebagi waktu antara sekolah dan organisasi gitu. Karena kayak tadi dari kayak Bang bilang, kalau misalnya sekolah kita kejuruan nih, kita harus menggali-gali lagi segala macam. Gimana tuh bisa bagikan waktunya? Sedangkan OSIS tuh sibuk gitu, pelajaran juga sibuk gitu. Gimana bagi waktunya? Istirahatnya itu gimana, Bang? Istirahatnya. Kalau saya pribadi sih biasanya saya tuh ngebikin kayak tabel yang isinya to-do list nih, apa-apa aja yang bakal saya kerjakan, kemudian catatan-catatan tugas, materi-materi apa aja yang perlu saya ulik lagi. Nah, jadi ketika saya mendapatkan materi, ya langsung saya catat gitu apa yang saya mau pelajari, dan kalaupun dikasih tugas saya terus selalu berupaya gimana caranya supaya tugas itu bisa cepat selesai supaya nggak numpuk gitu kan, karena setiap hari kan pasti bakal ada tugas baru. Jadi kalau emang tugas kita, kalau ada guru ngasih tugas ya ini langsung dikerjain aja, gercep kapan ada waktu kerjain, dan jangan terlalu banyak wasting time ya, karena kan kita punya kita dikasih waktu 24 jam dan kita juga punya banyak tanggung jawab nih, yang mana dari tanggung jawab ini itu harus dikerjakan, nggak bisa ditinggalkan salah satunya, OSIS sama sekolah. Ya. Jadi ya pinter-pinter aja manage kapan waktu istirahat, kapan waktu belajar, kapan waktu OSIS. Kalau untuk keluarga Bang gimana? Untuk saya ngepas dia ya paling dari calling aja sih. Nelpon kan. Terus kalau Kakak Meisha gimana? Kalau aku sih biasanya pulang sekolah gitu, pulang OSIS kan malamnya masih ada tuh sisa-sisanya sebelum tidur, biasa ngerjain tugas dulu gitu. Kalau enggak weekend kan enggak ngapain tuh, kalau enggak ada pengajian atau dulu kan pramuka wajib. Biasa ngerjain tugas-tugasnya tuh pas weekend. Sini sih Bang, aku masih kepo banget sama yang lalu-lalu, yang kita sekaligus 3 event kan. Waktu itu Kan kita panitia nih juga. Iya, soalnya juga kan aku menikmati kan kayak postel, ESA sama wisuda. Nah itu kan 3 tuh waktunya dekat-dekatan. 1 minggu loh. Nah itu kayak kalian kan kayak diserang. Itu gimana sih kalian ngehandle-nya tuh gimana? Kalian tuh nggak capek apa itu jadi OSIS? Badan kalian tuh apa sebenarnya? Kami panitia aja pun kadang gitu, gimana lagi yang OSIS-OSIS ya. Apalagi yang peserta ya. Ya baik lagi kalau dibilang capek pasti dalam hati capek ya. Kan kadang sebagai ketua gitu kan. Kalau kita udah ngeluh capek, kalau kita udah ngeluh aduh malas nih, aduh gimana nih, aduh ini capek segala macam. Ya gimana lagi tim kita gitu kan. Jadi balik lagi ya tetap tegarkan diri aja. Meskipun capek ya jangan sampai terlihat capek. Meskipun capek ya harus tunjukin aja, harus jalanin aja. Harus kelihatan kuat gitu ya. Nah, dan kebetulan di Telkom itu kan kita sistemnya ketuanya ada 3 ya. Ketua umum, ketua 1 sama ketua 2. Nah, jadi dari 3 ketua ini kami ngebagi nih, ada 3 event kami bagi 3. Saya ngemegang ESA, si ketua 1 Fatur megang wisuda, ketua 2 Neville megang postel. Iya, tugas. Dan waktu itu sebenarnya postel itu udah hampir nggak mau dilaksanakan tuh, karena alasannya tim banyak ngeluh gitu kan, kayak udah capek kali nih dibombardir sama event. Tidur aja lah di rumah gitu. Panitia yang kami berdayakan juga sama orangnya, karena itu emang itu yang punya kompetensi kan. Itu aja ya. Tapi ya saya coba nyakini situ waktu itu si Neville ketua 2 kan, ayo Nek bisa akhirnya jalan. Meskipun ya nggak maksimal ya. Tapi emang melelahkan kali ya sih emang pada saat itu. Kalau dengan Kak Meisha sekretaris nih, laporan segala macam. Event loh Kak. Gimana tuh Kak? Yang dekat-dekatan tuh gimana Kak? Depan laptop tuh ada. Berarti Kak di postel Kakak nyerahkannya ke Nopri. Sekretaris nanti. Oke. Sekretaris 1. Oke, gimana Kak caranya tuh? Saya sih karena dibantu juga kan, sekretaris ini juga dibantu sama tim kesekretariatan. Jadi adanya tim itu tuh sangat ngebantu saya banget. Ada anggotanya lagi. Ada. Jadi terhandle lah ya 2 event sekaligus. Nah, kita lanjut nih. Biasaan Bang Kak OSIS tuh kan ada tuh pasti kekurangannya gitu kan. Dan kami juga nggak usah munafik lah, kami juga mengkritik kadang OSIS juga kan. Kok gini sih? Iya, kalian tuh gimana sih menanggapi kritikan-kritikan dari warga SMK Telkom Medan gitu? Atau pernah ada yang kayak langsung nyampein ke abang gitu? Gimana kalian menanggapinya gitu? Banyak. Ya kalau saya pribadi lebih suka orang yang kalau saya ngeliat ya ada 2 tipe orang nih yang suka ngeritik. Orang yang berani ngekritik di depan, orang yang berani ngekritik di belakang. Nah, saya lebih suka sama orang yang berani buat ngungkapin apa isi hatinya. Jadi kalau emang nggak suka ya udah belak-belakin aja di depanku. Kalau aku emang buruk ya udah jelek-jelekin aja di depanku, tapi jangan di belakang. Kenapa? Rasanya tuh lebih sakit kalau kita ceritain dari belakang. Saya kalau nanggepin orang-orang yang kritik saya, ngeburu-buruin saya, udah saya ketawa aja. Karena saya anggap itu, oh yaudah itu masukan buatku. Mana kata-kata yang kira-kira
kira-kira menyakiti hatiku ya gak aku terima, tapi mana yang kata-kata yang kira-kira bisa membangun diriku ya aku terima gitu. Dan tiap hari ya refleksi diri aja lah, evaluasi kira-kira aku kurangnya di mana, dan kalau dapat tanggapan buruk gitu kan kayak kritik segala macam ya terima, karena ya itu kan kritik itu kan sebagai salah satu sarana untuk ngebangun diri kita. Jadiin pelajaran. Orang kritik kita karena mereka peduli sama kita, karena mereka ngelihat kita gitu. Jadi ya anggap itu sebagai suatu hal yang positif aja. Oke. Berarti diterima juga gitu kan? Ya, Kalau pasti. kakak ada nggak? Ada sih pastinya, kan kayak dari kawan sekelas juga pasti Oh, osis iya. osis gini osis gitu. Justru kalau melakukan kelas lebih ngeri lagi gak Iya. sih? Kamu bisa nggak sih kayak gini? Kalau sama teman sekelas tuh lebih ceplas-ceplus. Iya, korban. Jadi Makanya- ya jawabnya iya aja, iyain aja. Saya ketawa aja kalau ada teman sekelas saya yang kayak osis tuh gini, osis babu, osis ini segala macam. Tapi pernah nggak kak, kan temennya kayak gitu kan? Ini Misha gimana sih? Terus kakak angkat pas apa evaluasi gitu? Enggak. Oh nggak pernah? Nggak jadi pembahasan lah ya? Ya udah dibiarin keep aja. sendiri aja. Oke. Terus buat abang dan kakak nih pengalaman baru gitu selama di OSIS ada nggak sih yang kayak tadi kan Bang Gibran udah cerita gitu. Terus tuh di OSIS nih ada pengalaman baru yang kalian rupanya ada ya yang kayak gini gitu. Terkesan gitu. Pastinya banyak ya, karena apalagi saya juga waktu SMP backgroundnya tuh nggak ada organisasi sama sekali. Karena waktu SMP tuh organisasi di sekolah saya tuh masih kurang lah gitu, masih kurang terkoordinir. Dan ketika saya masuk di sini saya benar-benar terkejut. Dan tuntutannya jadi OSIS itu, kamu nggak tahu nih kamu mau ngelaksanain apa, tapi kamu harus ngelaksanain itu. Jadi balik lagi, ya harus banyak belajar gitu. Disuruh buat ini, diulik ini apa, cara ngerjainnya gimana. Jadi ya jangan pernah berhenti belajar aja gitu. Kalau sama kayak Meisha gimana? Sesuatu yang beda gitu ya. Kayak gini, pengalaman baru ya, sesuatu yang beda gitu lah. Ada nggak sih di OSIS ini gitu? Ada sih, salah satunya kayak event-event yang jam school, nginep sampai nginep gitu. Kan sebelumnya strict nih orang tua saya. Karena strict parents. Jadi semasa SMK ini nggak tahu kenapa kayak dikasih mulai dari PKRH, jam school gitu, mulai dikasih. Oh, ini juga ya kak, keuntungan juga ya, Iya, boleh keuntungan pulang juga. malam. Iya. Nah, tapi kan dari abang sama kakak sebelum jadi OSIS berarti ada visi misi dan prokjanya kan. Nah, kalian kan sebentar lagi udah mau lepas jabatan. Sebelum lepas jabatan, apakah prokja kalian udah terselesaikan semua, terlaksanakan? Mau nanya dong, kami juga mau tahu gitu. Nah, kalau untuk program kerja ya pastinya ada yang belum terlaksana kan, karena dari beberapa program kerja yang kami buat tuh ada beberapa program kerja yang mungkin relevansinya ataupun konsekuensi ataupun alasan kami untuk melaksanakan itu banyak gitu. Nah waktu awal kan pertimbangannya juga kadang kurang matang kan, apa yang terjadi kemarin sama yang terjadi saat ini tuh bakal beda. Jadi ya ada beberapa kendala lah dalam program kerja, tapi hampir semuanya bisa terlaksana. Yang nggak terlaksana kayak yang nggak sesuai ekspektasi gitu ya? Iya, kayak misalnya ada tiba-tiba masalah yang muncul atau kan kita bekerja dalam tim ya. Nah, kadang ada tuh tim yang bermasalah atau tim yang gimana. Atau ada alasan yang lainnya. Atau alasan eksternal misalnya dari atasan kayak keketuaan, dari pembina, dapat penolakan mungkin kayaknya kurang relevan untuk kita laksanakan saat Berarti ini. sebelumnya tuh abang sama kakak satu tim atau beda? Satu tim juga. Maksudnya sebelumnya tuh Iya. udah pernah kenal gitu? Belum. Oh, Jadi belum. OSIS ini. Nah, jadi di OSIS lah kami awal-awal, dan sebenarnya tantangan di awal ya ketika saya menjabat, khususnya saya selaku ketua di sini, gimana caranya saya tuh bisa nyatuin tim saya. Bekerja sama. Karena dari kami punya background masing-masing, punya motifnya masing-masing buat join di OSIS, dan beberapa dari tim saya juga saya belum kenal deket gitu. Nah, Jadi disitulah kami bonding, Orang baru. kami diskusi, kami nyatuin pikiran, kami jalan bareng-bareng. Berarti itu kan sebelum dan sesudahnya. Nah ini kan mau lepas nih, keluh kesah lah bang. Selama jadi OSIS itu apa? Iya, kayak merasa puas gak sih dengan ya apa yang kalian lakuin gitu? Kalau saya sejauh ini ya alhamdulillah puas ya, karena setiap apa yang mau saya lakukan itu bisa berjalan, dan hal yang nggak saya lakukan itu udah saya upayakan, cuman karena ada beberapa alasan yang bikin saya nggak bisa ngelaksanain itu ya sejauhnya itu nggak terlaksana. Jadi overall setiap plan yang udah saya buat itu bisa terlaksana, meskipun ya masih banyak sebenarnya kekecewaan yang muncul ketika saya menjabat gitu. Kalau dengan Kak Mesya gimana nih? Kayak keluh kesahnya gitu apa segala macam. Kalau kesannya itu sih kayak misalnya tugas OSIS, ada tugas OSIS di saat
tugas sekolah tuh lagi numpuk-numpuknya, apalagi kelas 12 kan. Jadi kadang kayak apa sih banyak kali tugasnya nih. Itulah. Oke. Ini lanjut. Kau nih yang nanya nih. Sekarang nanya. Ini untuk pertanyaan yang terakhir nih. Udah ikhlas belum untuk ninggalin OSIS ke calon OSIS berikutnya? Ke Selanjutnya. the next generation. Kita nggak tahu. We never know. Ikhlas nih. Itu sih. Ikhlas banget malah. Karena ya gimana ya, udah kelas 3, udah masing-masing punya tujuannya masing-masing kan. Ada yang mau siapin kuliah, kerja, ada yang mau ngejar PTN, ada yang mau ngejar nilai. Jadi jujur aja udah kelas 3 gini ngegerakin tim itu makin berat. Karena ya mereka juga udah punya kesibukan masing-masing gitu kan. Iya, benar. Jadi ya sama-sama pengertian aja lah gitu. Mau marah nggak bisa, ya mau gini juga bingung. Jadi ya udah. Kakak Ikhlas. Ikhlas sih. Ikhlas banget. Kayaknya nggak bisa ikhlas lagi dah. Dia Ikhlas. udah mau yang kayak mau lepas aja gitu. Udah gak sabar. Iya. Berapa event lagi sih? Ya, tunggu dulu jangan jujur kali Kak. Iya, Nih. kita nanti aja ngomongin Terus nih abang kakak harapan dan pesan untuk kedepannya gimana? Harapan dan kata-kata lah untuk the next OSIS generation 2022 dan 2023. Kapan sih itu lepas kalian jabatan? Ketika hari guru nanti tanggal 25. Bentar lagi. Udah kasih bang harapannya bang apa? Iya. Kasih tahu. Apa gitu kayak pesan gitu Iya. untuk OSIS selanjutnya. Ya mungkin harapan dari saya ya, saya mau apa yang udah kami upayakan selama ini, perjuangan kami itu nggak disia-siain. Artinya dari kami lah jadi tonggak awal ya, setelah bangkit dari COVID kemarin sempat nurun performa dari OSIS, dan ini juga udah nggak ada alasan kan, karena COVID juga udah selesai alhamdulillah. Ya dari sinilah tonggak awal organisasi OSIS di sekolah kita itu bisa terus bangkit grafiknya. Jadi dari sini kedepannya bisa lebih baik lagi, kedepannya bisa lebih baik lagi, kedepannya bisa lebih baik. Oh ya, dan ini calon OSIS juga ya. Calon ketua OSIS. Ya, doakan Jadi ya harapan saya itu sih, dan citra-citra image-image yang baik tentang OSIS itu tetap ditimbulkan lah gitu. Jadi gimana caranya satu sekolah ini benar-benar bisa kita rangkul, karena selama saya menjabat jujur aja masih ada beberapa oknum yang Merasa nggak dirangkul. agak sulit saya rangkul. Oh, agak sulit. Meskipun ya masih berada dalam lingkup saya. Saya udah berusaha ya bang. Kalau dengan Kak Meisha nih untuk sekretaris selanjutnya. Iya harapannya. Harapannya sih nggak muluk-muluk, semoga kayak untuk OSIS keseluruhan program kerjanya itu terlaksana semua. Apalagi program-program kami yang sebelumnya belum sempat terlaksana tuh bisalah dilaksanakan di tahun ini ya. Jangan cuma janji doang ya kak. Dengar Untuk sekretaris yang baru nanti saya harap sih bisa ini sih bertanggung jawab, nggak kayak yang kemarin itu tuh. Gimana ya? Ya. Oke, kayaknya sampai situ aja dulu iya, ya cukup ya, pertanyaannya. kalau kita panjang-panjang nanti Off cam aja gitu. Makasih ya buat Kak Meisha, buat Bang Gibran Iya, juga sip. yang Makasih udah ya, mau Kak. diundang ke Telpot. Dukung terus ya Bang program kami. Semoga bisa lebih maju ke depannya. Oke, sekian hanya segitu ya. Basa-basi nggak sih? Ini pertanyaan penting-penting Penting nih sih ini, buat penting. OSIS SMK Telkom Medan. Mohon maaf nih jika kami ada salah-salah kata, kami juga maafin ya Kak Bang. Maaf ya, Masih Kak pemula Bang. juga. Maaf ya. Sekian, terima kasih. Dadah.